Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan, melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya, yang kita sampai sekarang pun tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Sebagaimana Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwasannya setiap detik dan setiap nafas dalam hidup kita, hendaknya kita senantiasa merenungi nikmat-nikmat Allah yang sangat melimpah. Karena ketika seorang muslim, seorang muslimah senantiasa merenungi nikmat-nikmat Allah yang sangat melimpah ini, maka akan tumbuh kecintaan di dalam hatinya. Rasa cinta kepada Sang Zat, kepada Allah Zat yang memberikan dan melimpahkan nikmat tersebut. Pemirsa Insan TV yang semoga dirahmati Allah, dan salah satu nikmat yang besar yang hendaknya kita syukuri adalah Allah telah memudahkan jalan-jalan ilmu. Allah telah memudahkan langkah-langkah kita untuk meneguk sumber-sumber ilmu dari sumbernya yang murni. Yang mana sekarang Masya Allah, sarana untuk mendapatkan ilmu sangatlah melimpah. Di antaranya adalah adanya sarana teknologi, adanya televisi, adanya radio, dan adanya internet. Semua adalah sarana-sarana yang mendukung untuk menambah kapasitas ilmu kita, untuk menambah bekal ilmu kita dalam mengarungi lautan kehidupan, samudra kehidupan yang tentunya sangatlah dalam, sehingga membutuhkan ilmu di situ. Terlebih lagi kita hidup di zaman sekarang ini, zaman yang bisa kita katakan zaman penuh fitnah. Zaman penuh fitnah yang mengancam kehidupan seseorang. Fitnah yang bisa mencelakakan seseorang. Fitnah yang bisa merusak agama seseorang. Fitnah inilah yang senantiasa harus kita jaga. Karena kita menyadari hidup di zaman fitnah. Fitnah ayuhal ikhwah. Fitnah ayuhal akhwat. Di zaman ini bagaikan gelombang air lautan yang silih berganti menerpa kehidupan seseorang. Fitnah yang Rasulullah SAW menggambarkan seperti potongan malam yang gelap gulita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya sebuah fitnah. Fitnah yang bisa diibaratkan seperti potongan malam yang gelap gulita.
menunjukkan bahwasannya seseorang tidak terasa telah terfitnah, terjerumus ke dalam fitnah sedangkan dia tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Karena betapa fitnah tersebut saking besarnya, saking silih bergantinya, seorang muslim terkadang tidak merasa bahwa dirinya telah terfitnah. Pemirsa Insan TV yang semoga dirahmati Allah, fitnah apakah yang mengancam keselamatan seseorang, yang bisa merusak agama seseorang? Fitnah tersebut adalah yang sudah kita kenal, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kita melihat bagaimana fitnah syubhat itu tersebar di mana-mana. Tersebar di artikel-artikel dalam internet, tersebar dalam buku-buku yang dibagikan, bahkan tersebar dalam bentuk video-video yang terdapat dalam YouTube. Bahkan tersebar di masjid-masjid yang di sana para dai memberikan syubhat-syubhat. Demikian pula fitnah syahwat. Fitnah syahwat yang bisa membinasakan seseorang tersebar di mana-mana. Bagaimana tidak ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, langsung terbuka pintu-pintu syahwat. Ketika dia pergi ke tempat keramaian, begitu banyak para akhwat yang mereka mengumbar auratnya. Bahkan fitnah syahwat itu sebenarnya ada di sekelilingnya. Yang mana setiap orang tentunya banyak yang sudah memiliki HP. Yang mana dalam HP ini akan muncul, kalau tidak bertakwa kepada Allah, akan muncul fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat yang menggerogoti keimanan, yang menggerogoti rasa malu seseorang kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Ketika seseorang berada dalam kesunyian. Ketika seseorang merasa tidak diawasi oleh Allah, maka terkadang seseorang sengaja membuka pintu-pintu fitnah melalui ketikan-ketikan dalam internetnya. Hal inilah yang harus kita sadari, bahwasanya kita sedang hidup di zaman fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Lalu yang menjadi pertanyaan kita jamaah sekalian, sudah cukupkah bekal kita untuk menghadapi fitnah-fitnah tersebut? Fitnah-fitnah yang tersebar di mana-mana yang mengancam din, mengancam agama kita. Disinilah para ulama menjelaskan bagaimana bekal kita untuk menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Para ulama menjelaskan bekalnya adalah menguatkan ilmu kita dan mengokohkan kesabaran. Al-ilmu was-sabru. Dengan ilmu seseorang akan terjaga dari fitnah syubhat. Dan dengan kesabaran, maka seseorang akan terhindar dari fitnah syahwat. Dan dengan inilah bil ilmi was-sabri tunalu imamatu fid din. Dengan ilmu, dengan kesabaran, itulah seseorang akan memperoleh al-imamah fid din, kepemimpinan dalam agama. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup di akhir zaman ini, di zaman sekarang ini kita harus kuatkan ilmu kita terus. Mendekat kepada para ulama, mendekat kepada para asatidah kita yang mengajarkan sunnah Nabi. Kita di akhir zaman ini seharusnya apa? Menguatkan kesabaran kita. Menguatkan kesabaran kita dengan mengingat janji-janji Allah, mengingat kenikmatan akhirat, mengingat surga, dan melatih diri kita untuk sabar ketika menahan syahwat yang muharramah, syahwat yang haram. Pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita
memperkuat ilmu, dan mengokohkan kesabaran. Di sana ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah bekal kita dalam menghadapi fitnah-fitnah yang menyambar hati seseorang. Di sana yang harus kita perhatikan adalah nasihat dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang telah beliau sebutkan, telah beliau jelaskan dalam kitab beliau Sayyidul Khatir. Bagaimanakah agar seseorang selamat dari fitnah? Yang mana beliau menjelaskan bahwasannya agar selamat dari fitnah, maka seorang muslim harus menjauhi sejauh-jauhnya sumber fitnah. Menjauhi tempat fitnah. Karena Al-Imam Ibnu Jauzi telah menjelaskan, kata beliau dalam kitab Sayyidul Khatir, man qarabal fitnah ba'udat anhu salamah. Barang siapa yang mendekati fitnah, mendekati sumber fitnah, mendekati tempat-tempat fitnah, ba'udat anhu salamah, maka alangkah jauhnya dia dari keselamatan. Maka bagaimana seseorang akan selamat agamanya ketika dia setiap hari mendekati tempat-tempat fitnah? Bahkan dia berkecimpung, masuk ke dalam sumber-sumber fitnah. Kata beliau, wa man idda'a as-sabra wukila ila nafsihi. Sebagian orang saking pedenya, terlalu percaya diri, dia mengatakan, saya tidak mengapa mendekati fitnah. Insya Allah saya akan sabar. Insya Allah saya akan bisa mengatasi fitnah tersebut. Maka kata Al-Imam Ibnu Jauzi, barang siapa yang merasa bisa sabar, merasa bisa mengatasi fitnah, wukila ila nafsihi, maka dia akan disandarkan kepada dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin kita telah ingat bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang menjauhi fitnah, maka akan terjaga agama dan kehormatannya. Sebagaimana hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudahlah jelas. Demikian juga perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara perkara yang halal dan haram ini terdapat perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Dan barang siapa menjauhi perkara-perkara syubhat, perkara yang masih samar antara hukumnya apakah halal atau haram, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kita lihat di sini Rasulullah SAW menjelaskan agar selamat agama seseorang, agar selamat kehormatan seseorang adalah menjauhi perkara-perkara yang mustabihat, perkara yang masih samar. Kemudian beliau melanjutkan sabda beliau, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Bisa menjerumuskannya jatuh ke dalam perkara yang haram. Bagaimanakah permisalannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima. Sebagaimana seorang penggembala yang mengembalakan hewannya, ya, ia gembalakan apa? Mendekati daerah-daerah larangan. Ya, yushiku an yarta'afih.
Maka ketika seseorang menggembalakan hewannya dekat dengan daerah larangan, mungkin dekat dengan sawahnya Pak Petani, dengan tanamannya Pak Petani, dekat-dekat di situ, maka apa? Yusiku an yarta'afi. Maka hampir-hampir dia bisa terjatuh ke dalam daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasannya setiap raja itu memiliki daerah larangan, tanah larangan. Dan daerah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara apa yang Allah haramkan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini bahwasanya seseorang akan terjaga agama dan kehormatannya dengan menjauhi perkara-perkara yang mustabihat, perkara syubhat, perkara yang masih samar antara kehalalan dan keharamannya. Sehingga pantaskah ketika seseorang merasa dia bisa mengatasi fitnah? Coba kita renungkan. Kita renungkan berikut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memberikan petunjuk kepada umatnya bagaimana seharusnya seseorang itu menjauhi fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satakunu fitanun." Nabi telah mengabarkan tentunya melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, "Satakunu fitanun." Akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang mana Nabi menjelaskan orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha. Dan orang yang berjalan di zaman fitnah tersebut khairun minas sa'i. Lebih baik daripada orang yang berlari. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mempermisalkan. Di zaman fitnah tersebut orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Man ishtarafa laha tastasrifhu faman wajada fiha maljan aw ma'adan falyu'id bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya. Orang yang mencari fitnah, maka dia akan terkena pahitnya. Dan barang siapa yang menjumpai tempat berlindung, kata Nabi di zaman fitnah tersebut, maka hendaklah dia berlindung. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita lihat di sini bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang benar-benar menjauhi sumber fitnah. Yang mana beliau menjelaskan orang yang diam lebih baik daripada orang yang bergerak di zaman fitnah tersebut. Dan seandainya mendapati tempat berlindung dari fitnah tersebut, maka hendaklah dia berlindung dengan tempat tersebut. Kalau kita lihat bagaimana fitnah yang pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana fitnah qatlil Utsman bin Affan. Kita lihat bagaimana fitnah terbunuhnya khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana para sahabat memiliki sikap-sikap yang luar biasa. Sebagaimana contohnya adalah Amir bin Rabi'ah. Ketika terjadi fitnah, tatkala terjadi fitnah
di zaman Utsman radhiyallahu anhu, beliau sampai mengatakan kepada keluarganya, Amir bin Rabi'ah berpesan kepada keluarganya, ikatlah aku dengan besi, karena aku telah gila. Bahkan beliau, sehingga beliau tatkala Utsman telah terbunuh, Amir bin Rabi'ah mengatakan, lepaskanlah aku. Segala puji bagi Allah yang telah menyembuhkanku dari gila dan menyelamatkanku dari pembunuhan Utsman. Maksudnya apa? Maksudnya beliau memuji Allah karena telah selamat dari fitnah. Fitnah Khawarij. Fitnah ikut campur dalam rangka apa? Membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian ulama yang lainnya min babil mubalaghah, dalam rangka benar-benar menggambarkan betapa seseorang itu hendaknya menjauhi fitnah. Seperti siapa? Seperti Abdullah bin Hubairah. Beliau mengatakan, barang siapa mendapati fitnah, maka hendaknya dia mematahkan kakinya. Kalau dia masih bisa berjalan, maka patahkanlah satunya. Itu termasuk apa? Min babil mubalaghah. Bagaimana seseorang itu harus menjauhi fitnah. Sebagaimana Al-Aswad bin Surai ketika terjadi fitnah di Basrah. Maka apa dikisahkan? Beliau menaiki kapal di laut. Ya, lalu tidak diketahui setelahnya bagaimana kabar beliau. Masya Allah. Ya. Sayyid bin Abdurrahman berkata, menjelaskan kejadian pada fitnah, ya, ketika pada saat itu adalah para sahabat ahli Badar, para sahabat yang pernah ikut berperang, ya, perang Badar. Para sahabat ahli Badar tersebut selalu berada di rumah mereka, ya, selalu berada di rumah ketika telah terjadi pembunuhan Utsman. Mereka senantiasa di rumah. Kenapa? Karena zaman fitnah, ketika terjadi itu terjadi fitnah. Bahkan mereka para ahli Badar, mereka tidak keluar kecuali ke kuburan mereka. Saudara pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Sehingga tugas kita adalah bagaimana seorang muslim, seorang muslimah, bagaimana dia khawatir dirinya terjatuh ke dalam fitnah. Hendaknya dia khawatir jika ternyata dia tidak menyadari telah terjatuh ke dalamnya. Sehingga tugas kita adalah kita sibukkan di zaman-zaman ini, kita sibukkan dengan ilmu. Kita sibukkan dengan amal. Kita sibukkan dengan dakwah. Dan jangan sampai terjatuh ke dalam kubangan fitnah. Kita kembali kepada jalan para ulama. Sehingga tidak pantas sebagian orang ketika dinasihati, jauhilah fitnah. Ada orang yang mengatakan, insya Allah saya bisa jaga diri. Sebagian lagi yang mengatakan, insya Allah saya tidak akan terpengaruh. Maka di sini dalam kitab ini Sayyidul Khatir, Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan, man qarabal fitnah ba'udat anhu salamah. Barang siapa yang mendekati fitnah, maka alangkah jauhnya keselamatan darinya. Wa man idda'a sabra wukila ila nafsihi, dan barang siapa mengeklaim dirinya bisa, menganggap dirinya bisa sabar, maka dia akan disandarkan kepada dirinya sendiri dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Wa ruba nadratin lam tunadir. Kata Imam Ibnu Jauzi, bisa jadi satu penglihatan, maka pelakunya akan dihukum seketika. Lalu di sini apa? Menjelaskan bagaimana termasuk fitnah adalah fitnah pandangan, fitnah penglihatan, fitnah di mana tersebarnya di sana perkara-perkara yang haram untuk dilihat. Dan terkadang apa? Terkadang satu pandangan fitnah, pandangan yang haram, maka apa?
maka akan bisa menjadikan pelakunya dihukum seketika. Wa ahaqqul asya'i bil-dhabti wal qahri al-lisanu wal 'ain. Beliau mengatakan, dan perkara yang paling berhak yang seharusnya untuk dijaga adalah al-lisanu wal 'ain. Adalah apa? Lisan dan penglihatan dan mata. Pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat di sini bagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau memberikan contoh bahwasannya terkadang seseorang itu berat. Berat untuk menjaga penglihatannya, menjaga matanya, dan menjaga lisannya. Mungkin seseorang bisa terhindar dari fitnah yang lainnya, fitnah tidak korupsi atau fitnah tidak berbohong. Namun terkadang seseorang lemah dengan fitnah yang menyerbu, yang mengenai pandangannya. Sehingga dia sangat susah di zaman fitnah ini, sangat susah untuk ghadul basar, untuk menundukkan pandangan. Demikian pula, seseorang terkadang terjerumus ke dalam fitnah karena tidak bisa menjaga lisannya. Sehingga yang lebih baik ketika di zaman fitnah ini, maka hendaklah seseorang itu berhati-hati menjaga lisannya. Jangan sampai keluar sesuatu dari lisannya, sesuatu yang membahayakan dirinya, membahayakan agamanya. Dan bisa dikiaskan dengan lisan tersebut adalah seseorang di zaman teknologi sekarang ini, hendaklah hati-hati ketika mengetik untuk dalam WA atau dalam SMS, dalam Facebooknya, dalam Twitternya, dalam Instagramnya, dan sebagainya. Jangan sampai tulisannya tersebut adalah menyeretnya ke dalam fitnah. Sehingga kata beliau Al-Imam Ibnul Jauzi, ahaqqul asya' bil-dhabti wal qahri al-lisanu wal 'ain. Sesuatu yang paling apa? Paling berat yang seharusnya dikontrol, ditahan dan dijaga adalah al-lisanu wal 'ain, adalah lisan dan mata. Sehingga beliau memberikan nasihat kepada kita dalam kitab ini. Beliau mengatakan, fa iyyaka wa iyyaka an taghdara bi azmika ala tarkil hawa. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, beliau memberikan nasihat, jangan sampai engkau terperdaya oleh tekadmu untuk meninggalkan hawa nafsu. Jangan terperdaya oleh tekadmu untuk meninggalkan hawa nafsu ma'a muqarabatil fitnah. Sementara dirimu menjauhi atau mendekati fitnah. Bagaimana seseorang ya merasa dirinya itu ingin meninggalkan hawa nafsu, tidak memperturuti hawa nafsu, sementara dia mendekati fitnah. Fa innal hawa muqayyidun. Karena hawa nafsu itu adalah penipu ulung. Betapa banyak orang yang tertipu oleh hawa nafsunya. Dia bertekad ingin meninggalkan hawa nafsu, bersumpah ingin meninggalkan hawa nafsu, tidak memperturutkannya dalam perkara yang haram. Tapi apa? Tapi ternyata dia tunduk. Tunduk terhadap hawa nafsunya untuk melakukan perkara yang haram tersebut. Fa innal hawa muqayyidun. Karena apa? Hawa nafsu itu bisa menipu seseorang. Wa kam min syuja'in fi saffil harbi uktil. Betapa banyak para pemberani di medan perang, akhirnya mereka bertekuk lutut. Pemberani, namun ternyata apa? Di medan perang dia bertekuk lutut. Fa'atahu man lam yahtasib mimman ya'nafu an-nadharu ilaihi. Datang kepadanya sesuatu yang tidak terduga dari orang yang tidak patut ia lihat. Sehingga seorang muslim hendaknya tetap menjaga iffah,
menjaga kehormatannya, dan menjauhi hal-hal yang menimbulkan fitnah. Terutama jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah kita berhati-hati menjaga diri agar terhindar dari fitnah, menjaga diri dalam bermuamalah terhadap harta. Bagaimana menjaga diri ketika bermuamalah dengan wanita, menjaga diri ketika bermuamalah di tempat kegiatan, dan menjaga diri ketika apa? Ketika seseorang mendapatkan jabatan dan kedudukan. Sehingga seseorang memiliki sikap untuk menjauhi tempat-tempat fitnah. Allah Ta'ala telah berfirman menggambarkan bagaimana orang-orang yang selayaknya kita mencontoh mereka. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ibadur Rahman, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang bil-laghwi, orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, bagaimana kita sikapnya ketika melewati sekelompok orang yang mereka mengerjakan perkara yang sia-sia, tidak bermanfaat bagi dunia dan agamanya. Marru kirama, mereka lalui saja dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Surat Al-Furqan ayat 72. Berkata Malik dari Az-Zuhri, yaitu orang yang marru bil-laghwi marru kirama, mereka adalah ketika melewati orang-orang yang minum khamar, maka tidak menghadirinya dan tidak suka. Sebagaimana sabda Nabi yang mana Nabi SAW menjelaskan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya jangan duduk di tempat yang di sana diedarkan minuman keras. Sehingga tidak boleh ikut duduk-duduk dalam acara yang mengandung kemungkaran, yang mengandung kemaksiatan, dalam acara yang mengandung kebid'ahan, perkara yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Karena termasuk bentuk pengingkaran dalam hati kita terhadap kemungkaran tersebut, tentunya apa? Kita tidak ikut nimbrung, tidak ikut berkumpul di situ. Sebagaimana itu salah satu bentuk pengingkaran kita dalam hati. Dari Ibrahim bin Maisarah bahwa Ibnu Mas'ud pernah melewati tempat lahu, tempat permainan. Maka beliau berpaling, maka Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Mas'ud telah menjaga pagi hari dan sore hari secara mulia, menjaga kehormatannya, tidak ikut nimbrung dalam perkara-perkara lahu tersebut. Jadi sehingga agar kita senantiasa menjaga diri agar tidak terfitnah, menjaga muru'ah seseorang, maka apa? Tetap menjaga perkara-perkara, menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat dan menjauhi perkara-perkara yang menjerumuskan seseorang ke dalam perkara yang haram. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, maka di sini setiap muslim harus bijaksana ketika mendapati perkumpulan teman-temannya yang berada di dalam kemungkaran, maka hendaklah dia menjauhinya. Karena pepatah mengatakan as-sahib sahib, yang mana teman itu bisa menyeret seseorang. Betapa banyak orang yang awalnya itu baik, tapi menjadi tidak baik karena terpengaruh temannya, karena terbawa oleh temannya, sehingga temanmu bisa menyeretmu. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di sini sikap seorang muslim hendaklah menjauhi teman-teman yang buruk, teman-teman yang bisa merusak, dan menjauhi tempat-tempat dosa dan mengandung maksiat.
Terlebih lagi mungkin juga menjauhi tempat-tempat, menghindari tempat-tempat yang tempat-tempat hiburan yang berpotensi akan mendatangkan banyak kemaksiatan. Ya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi kenapa banyak orang yang terjatuh ke dalam fitnah, terjumus ke dalam perkara dosa dan maksiat? Inilah yang beliau Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskannya. Ya, bahwa orang banyak terjatuh ke dalam hal tersebut, terjatuh ke dalam perkara dosa dan maksiat karena mereka selalu mendekati fitnah, mendekati sumber dan tempat fitnah. Sehingga kata beliau sangat sedikit yang bisa selamat dari jerat-jeratnya. Karena beliau Al-Imam Ibnu Jauzi memperumakan, memisalkan fitnah itu laksana api. Fitnah laksana api yang menyala di bawah tumpukan jerami. Coba kita renungi bersama pemirsa yang dirahmati Allah. Bagaimana kita lihat fitnah itu ibarat api yang menyala di bawah tumpukan jerami. Ya seseorang nggak sadar ternyata sudah apa? Mulai membakar di bawahnya. Tahu-tahu apinya membesar sehingga bisa mencelakakannya. Ya. Terutama para syabab, ya, para pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah. Sahabat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Fitnah terbesar, salah satu fitnah terbesar seorang pemuda adalah fitnah wanita. Fitnah wanita yang menjadikan seorang laki-laki kelimpungan. Seseorang laki-laki tidak berdaya terfitnah oleh wanita. Ya. Maka seorang pemuda harus meningkatkan ilmu agamanya, meningkatkan kesabarannya untuk menjauhi fitnah wanita. Kita lihat ya, menjauhi berdua-duaan dengan lawan jenis. Menjauhi berkomunikasi dengan lawan jenis yang komunikasi tersebut tidak penting, tidak perlu untuk dikomunikasikan. Sebagaimana sering chat dengan yang bukan muhrimnya. Ya, sering apa? Sering berkomunikasi lewat chat WA atau yang lainnya. Yang mungkin terkadang awalnya beralasan ini perkara dakwah. Ini perkara rohis di sekolah. Namun ternyata di sana ada juga istilah pacaran ala rohis, ala aktivis dakwah. Dan di sini yang harus disadari seseorang, yang mana terkadang pacaran itu dibungkus dengan istilah pacaran Islami. Sehingga apa? Sehingga dengan alasan jam 2 malam mengirimkan chat ya, atau mengirim pesan kepada seorang akhwat, ya ukhti, bangunlah malam hari ini, sholatlah tahajud, mintalah, berdoalah kepada Allah, bacalah Al-Quran. Seolah-olah mengingatkan kebaikan. Ya ukhti, hari ini adalah hari Senin, hari Kamis, maka berpuasalah, insya Allah, Allah mudahkan urusanmu. Kita lihat bagaimana fitnah dibungkus dengan dakwah. Yang mana seseorang bisa terjerumus ke dalam fitnah asmara, pacaran yang terlarang dengan alasan dakwah. Terlebih lagi kemarin jamaah sekalian, tanggal 14 Februari, bagaimana itu fitnah yang sangat besar. Kita lihat bagaimana pemuda-pemudi yang masih belum paham tentang hakikat Valentine. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya Valentine adalah bukti pembuktian kasih sayang. Kita lihat itu adalah apa? Sesuatu maksiat, sesuatu dosa yang dibungkus dengan bungkus apa? Kasih sayang. Suatu bentuk kemaksiatan yang dibungkus dengan coklat. Ya, dengan coklat yang tidak seberapa harganya. Namun apa? Bisa menjerumuskan seseorang. Bisa memfitnah hati wanita. Terkadang, ya, seorang wanita itu hatinya lemah. Sehingga ketika mendapatkan kebaikan dari seorang ikhwan, merasa diperhatikan, hatinya mungkin melayang-layang.
Sehingga dengan beralasan kasih sayang, beralasan dengan cinta, dikasih coklat. Namun apa? Namun mereka harus menggadaikan, mereka harus mengganti dengan hilangnya keperawanan mereka. Sungguh sangat miris apabila ada pemuda-pemudi yang menganggap, yang beranggapan, mereka berpendapat bahwasannya pembuktian cinta itu dengan apa? Dengan berzina. Naudzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Sehingga tugas kita adalah menjauhi sumber-sumber yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perzinaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, dan jauhilah zina. Ya. Karena mendekati zina itu sendiri merupakan ya sesuatu yang menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah. Dan orang yang mendekati fitnah, maka itu apa? Maka sangat dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah realita bagaimana seorang pemuda-pemudi harus menjaga fitnah lawan jenis. Kalau pemuda menjaga dari fitnah akhwat. Sedangkan pemudi, para akhwat menjaga dari fitnah laki-laki. Karena apa? An-nisa'u syaqa'iqur rijal. An-nisa' syaqa'iqur rijal. Atau ar-rijalu syaqa'iqun nisa'. Kita lihat bagaimana kalau seandainya laki-laki bisa terfitnah dengan wanita, sebagaimana wanita bisa terfitnah dengan laki-laki. Bisa terfitnah dengan godaan mereka, dengan rayuan gombal mereka. Inilah yang harus senantiasa diwaspadai oleh syabab, oleh pemuda-pemudi muslim dan muslimah, agar terhindar dari fitnah lawan jenis. Sangat berat di akhir zaman ini. Kecuali orang yang berusaha bertakwa kepada Allah. Kecuali orang yang Allah lindungi dan Allah jaga dari fitnah lawan jenis. Dan ternyata, pemirsa yang dirahmati Allah, yang mewaspadai fitnah itu bukan hanya orang awam. Namun, para ulama pun, kita lihat bagaimana mereka para ulama menjauhi sumber-sumber fitnah juga. Yang biasanya, fitnah besar yang menggoda para ulama terkadang datang dari penguasa. Terkadang datang dari apa? Dari al-umara, dari mereka para penguasa. Kalau kita lihat sejarah, membaca sejarah bagaimana kisah Imam Bukhari menjauhi tempat-tempat fitnah, menjauhi pintu-pintu fitnah. Ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tinggal di pedalaman, maka wataknya akan keras. Barang siapa yang sibuk dengan perburuan, maka dia akan lalai dari beribadah. Dan barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka dia akan terkena fitnah. Inilah terkadang fitnah yang bisa menimpa seorang ulama. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Tirmidzi hadis yang derajatnya hasan gharib. Demikian pula sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau memberikan nasihat, hindarilah kalian pintu-pintu fitnah. Ya, saat itu beliau ditanya, ada yang bertanya, apa pintu-pintu fitnah tersebut? Beliau menjawab, yaitu pintu-pintu penguasa. Yang mana kata Hudzaifah, salah seorang dari kalian mendatangi penguasa, kemudian membenarkan kedustaannya dan berkata tentang hal yang tidak ada pada diri penguasa tersebut. Ini dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Maka fitnah inilah yang terkadang menimpa sebagian ulama. Hal ini menjelaskan agar senantiasa setiap muslim itu menjaga hati-hati dari pintu-pintu penguasa. Di antara contoh ulama salaf
yang menjauhi pintu penguasa, fitnah yang besar yang bisa menimpa seseorang, ya. Sebuah contoh yang Masya Allah, contoh dari Amirul Mukminina fil Hadis, yaitu beliau Muhammad bin Idris Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah. Yang mana Syekh Abdul Salam Al-Mubarak-Turi pernah menulis sebuah kitab yang berjudul, dalam tulisan beliau ya, Siratul Imam Al-Bukhari. Beliau menulis sebuah pembahasan yang berjudul Al-Ibti'ad am abwabil umara wassalatin. Menjauhkan diri dari pintu-pintu penguasa. Al-Imam Bukhari merupakan ulama yang betul-betul berusaha menjauhi pintu penguasa. Apalagi duduk-duduk bersama mereka. Al-Imam Bukhari menghindari untuk memuji penguasa dalam menjalankan perintah pemerintahannya, yang mana pemerintah tersebut tidak memperhatikan mana yang hak dan mana yang batil. Beliau Al-Imam Bukhari berkeyakinan bahwa seseorang akan sulit menjaga keistiqomahannya dalam beragama jika dekat-dekat dengan penguasa. Berapa banyak orang yang soleh yang tergelincir karena dekat-dekat dengan para penguasa. Seperti kita lihat contoh kisah Imam Bukhari yang seharusnya menjadikan pelajaran bagi para ulama, bagi para asatidzah, agar hati-hati dari fitnah penguasa. Khalid bin Ahmad Al-Dhuhli, yaitu seorang gubernur di Bukhara sana, ya. Saat itu Imam Bukhari ketika kembali ke Bukhara, ya, maka mulailah majelis beliau didatangi oleh para penuntut ilmu yang jumlahnya banyak. Sehingga gaung ini semakin terkenal, ya, semakin memenuhi angkasa. Mendengar hal itu, Gubernur Bukhara Khalid bin Ahmad Az-Zuhli, beliau memerintahkan utusannya untuk mendatangi Imam Bukhari. Dan beliau memerintahkan utusannya agar ya, agar meminta kepada Imam Bukhari supaya mengajarinya dan mengajari anak-anaknya tentang Sahih Bukhari dan tarikh di mana di istana kerajaan. Lalu apa yang terjadi? Mendapat tawaran seperti itu, Imam Bukhari menolaknya. Maka dengan penolakan ini, Imam Bukhari menegaskan kepada dunia bahwa masih ada orang yang menghormati ilmu. Masih ada orang yang menghormati ilmu dan memberikan hak ilmu tersebut sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Malik bin Anas. Orang seperti inilah yang tidak tertipu oleh dinar dan dirham, yang tidak tergiur dengan pangkat yang tinggi. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Maka menjawab tawaran dari utusan kerajaan tersebut, Imam Bukhari kemudian mengatakan, saya tidak akan menghinakan ilmu. Saya tidak akan membawanya ke pintu penguasa. Kita lihat ya, seseorang harus menjaga kemuliaan ilmu. Seseorang tidak boleh menghinakan ilmu. Jangan sampai ilmunya hanya bisa dinilai dengan beberapa rupiah saja. Hanya dinilai dengan pangkat derajat. Ilmu sangatlah mulia dan tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa dibeli dengan amplop. Maka mendapat sikap tegas Al-Imam Bukhari tersebut kepada penguasa. Maka penguasa Bukhara tersebut menawarkan solusi atau kesepakatan yang lainnya. Apa solusi tersebut? Jika Imam Bukhari enggan pergi ke istana untuk mengajari keluarganya, maka bagaimana kalau Imam Bukhari menyediakan waktu khusus,
ya, yang mana waktu khusus tersebut khusus untuk keluarga istana, yang mana kajian tersebut hanya boleh dihadiri oleh keluarga istana saja. Itu tawaran apa? Tawaran kedua dari siapa? Khalid bin Ahmad Ad-Dhuhli kepada Imam Bukhari. Lalu bagaimana sikap Imam Bukhari? Ternyata Imam Bukhari pun menolak permintaan tersebut. Karena apa ya ikhwah? Karena ilmu ini adalah warisan Nabi. Ilmu adalah warisan Nabi yang mana semua orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan ilmu tersebut tanpa ada pengkhususan. Imam Bukhari tidak suka untuk mengadakan kajian khusus untuk mereka para penguasa. Kalau ingin mendapatkan ilmu, maka hadirlah, bersimpullah di majelis ilmu. Imam Bukhari meminta Gubernur Bukhara untuk mendatangi majelis beliau di rumahnya atau di masjid bersamaan dengan orang yang lainnya. Imam Bukhari pun mengatakan, jika Anda tidak setuju dengan penawaranku ini, Anda kan penguasa. Silahkan larang saya untuk mengadakan majelis ilmu, agar saya bisa memiliki udzur di hadapan Allah pada hari kiamat kelak bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Maka mendapat jawaban tersebut, Gubernur Bukhara marah besar. Marah besar. Bahkan sampai berusaha mengusir Imam Bukhari dari Bukhara. Akan tetapi keinginannya itu gagal. Kenapa gagal? Karena ternyata Imam Bukhari sudah terlanjur dicintai, disukai oleh masyarakat Bukhara. Sampai akhirnya Gubernur Bukhara tersebut memerintahkan beberapa orang untuk membuat fitnah, membuat tuduhan-tuduhan yang membuat masyarakat marah terhadap Imam Bukhari. Di antara tuduhan yang pernah ditujukan, dialamatkan kepada Imam Bukhari adalah apa? Imam Bukhari pernah dituduh berfatwa apa? Jika ada 2 orang menyusui dari 1 kambing, maka keduanya jadi mahram. Ini salah satu contoh tuduhan-tuduhan keji yang dialamatkan kepada Imam Bukhari, yang akhirnya membuat rakyat marah. Penguasa saat itu akhirnya berhasil mengusir Imam Bukhari dari Bukhara. Inilah kita lihat bagaimana contoh generasi salaf dalam memposisikan diri terhadap penguasa. Ini menunjukkan harus hati-hatinya seorang alim ketika bermuamalah dengan penguasa. Jangan sampai ilmu itu digadekan dengan apa? Dengan secuil kenikmatan dunia. Ini bukan berarti seorang alim tidak mendakwahi penguasa. Ini bukan berarti tidak mengambil hati penguasa, tidak. Ini merupakan bentuk kehati-hatian. Jadi penting juga seorang alim itu mendakwahi penguasa, dekat dengan mereka dalam rangka saling bahu-membahu untuk menegakkan dakwah. Karena kita lihat bagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika ulama dan umara bersatu, maka dakwah akan kuat. Sehingga dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu juga akan menjadi lebih kuat jika jika para ulama dan umaranya bersatu. Bersatu untuk mengingkari kemungkaran, bersatu untuk dakwah tauhid, bersatu untuk menghancurkan kesyirikan, bersatu untuk dakwah sunnah, untuk menjelaskan bid'ah kepada masyarakat. Maka di sini jangan sampai disalahartikan, seseorang harus bijak, harus mengetahui kapasitasnya, harus bijaksana bagaimana bermuamalah yang benar dengan penguasa. Pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan dalam kitab Sayyidul Khatir ini, beliau mengatakan, fatabassar wala tashumma kulla barkin. Maka renungkanlah
Renungkanlah dalam-dalam dan jangan mudah terkecoh oleh pesona. Kalau kita kaitkan dengan Valentine kemarin, maka apa? Jangan terkecoh dengan apa? Dengan bujuk rayu, dengan atas nama cinta dan kasih sayang untuk menghalalkan kemaksiatan. Kata beliau, rubba barkin fihi sawa'iquhin. Kadang kilatan cahaya ya, kilatan cahaya itu terkadang bermuatan petir yang bisa menghancurkan. Kita lihat biasanya ketika ada kilatan terkadang apa? Muncul petir. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi memberikan nasihat waqdud at-tarfa tastarih min gharam. Peliharalah mata Anda, pasti Anda akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian. Kita lihat ternyata seseorang itu bisa gelisah hatinya ketika mengumbar pandangannya, mengundar penglihatannya kepada sesuatu yang haram, sehingga menjadikan hati tersebut gelisah. Hati tersebut tidak mendapatkan ketenangan akibat mengumbar pandangannya. Taktasi fihi saubadulin wasyin. Dan juga ketika seseorang menjaga pandangannya, maka akan terjauhkan, akan terhindar dari tindakan yang memalukan. Fabala'ul fata muwafaqatun nafsi. Maka bencana yang menimpa pemuda adalah menuruti hawa nafsu. Wa bad'ul hawa tumuhul ain. Dan awal bencana hawa nafsu adalah ketika seseorang tumuhul ain, melepas pandangannya. Pandangan matanya dilepas hingga jelalatan kemana-mana. Pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka disinilah keselamatan ya, seorang mukmin itu dengan menjauhi tempat-tempat fitnah. Sumber-sumber fitnah yang bisa menggoda keimanan seseorang. Ya, terutama ketika seseorang merasa lemah untuk menundukkan pandangannya, maka hendaklah dia membatasi dirinya ke tempat-tempat yang di situ banyak para wanita yang mengumbar auratnya. Ketika dia merasa lemah untuk ghadul basar, untuk menundukkan pandangannya. Ketika dia merasa lemah melihat gambar-gambar yang haram yang tersebar di internet, maka hendaklah ia batasi berselancarnya dia di dunia maya. Yang mana ia berusaha berselancar di dunia maya itu dalam keadaan keramaian, dalam artian banyak orang yang mengetahuinya. Sehingga dia akan merasa malu ketika membuka sesuatu yang tidak sepantasnya ia buka. Meskipun cara atau metode yang paling ampuh, metode yang bisa menghindarkan seseorang dari penglihatan yang haram adalah tentunya menumbuhkan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Ketika ia dalam kesunyian, maka dia akan merasa akan menghadirkan Allah dalam seluruh kehidupannya. Sehingga dia akan merasa malu jika seandainya dia bermaksiat dan Allah melihatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah bagaimana seseorang yang ingin mendapatkan keselamatan hidupnya. Selamat di dunia dan di akhirat, maka apa? Hendaklah ia menjauhi sumber-sumber fitnah. Sebagaimana contoh, ketika seseorang ingin selamat dunianya, dia ingin selamat kesehatannya, maka seseorang pun diperintahkan dan dianjurkan untuk menjauhi sumber-sumber penyakit. Sumber-sumber penyakit yang bisa menular. Sebagaimana ini bisa kita lihat, ya, menjauhi fitnah, sumber keselamatan. Menjauhi sumber penyakit menular, itu adalah juga sebab keselamatan. Sehingga kita lihat bagaimana sabda Nabi SAW
Nabi pernah mengatakan, firra minal majdumi firaraka minal asadi. Larilah dari penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari singa. Kita lihat bagaimana seseorang lari dari kejaran singa. Lari sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Menunjukkan seseorang harus apa? Lari sejauh-jauhnya dari penyakit menular. Bahkan Nabi sampai mengatakan, la tudimun nadhar ila majdum. Janganlah kamu terus-terusan melihat kepada orang yang terkena penyakit kusta. Sehingga termasuk bentuk menjauhi fitnah tadi, ya, menjauhi sumber bahaya yang bisa mengancam keselamatannya adalah apa? Petunjuk Nabi untuk tidak dicampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Sebagaimana sabda Nabi, la yuradu mumridin ala musihin. Jangan dicampur onta sakit dengan onta yang sehat. Harus dipisahkan. Harus diisolasi dan harus dikarantina. Sebagaimana sabda Nabi ketika wabah ta'un, yang mana Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bi ta'una bir ardin fala tadkhuluha. Jika terjadi penyakit wabah ta'un di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Petunjuk Nabi, jangan memasuki daerah tersebut, jangan memasuki tempat tersebut. Wa idza waqa'a fiha wa antum fiha fala takhruju minha. Dan jika ternyata terjadi wabah penyakit ta'un tersebut di suatu tempat dan Anda berada di tempat tersebut, petunjuk Nabi apa? Fala takhruju minha. Dan jangan keluar dari apa? Dari tempat tersebut. Karena bisa menular kepada yang lainnya. Jadi inilah metode karantina yang sudah Rasulullah SAW ajarkan sejak zaman dahulu kala. Ini dalam apa? Dalam masalah menjaga keselamatan, kesehatan kita, menjaga jasmani kita. Lari sejauh-jauhnya. Sebagaimana larinya seseorang dari apa? Dari kejaran singa. Terlebih lagi yang berkaitan dengan keselamatan agama seseorang, maka pemirsa yang dirahmati Allah, ini kalau berkaitan dengan keselamatan agama seseorang, harus lari sejauh-jauhnya dari sumber-sumber fitnah. Lari sejauhnya dari tempat-tempat fitnah. Karena apa? Karena musibah yang terbesar adalah ketika musibah tersebut menimpa agama seseorang. Musibah virus corona tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan musibah yang menimpa agama seseorang. Musibah yang menimpa agama seseorang adalah musibah ketika seseorang terkena musibah dunia. Contohnya, Gunung Merapi meletus. Namun sebagian orang malah terjatuh ke dalam kesyirikan. Membuat sesaji yang disembahkan kepada Mbah Petruk contohnya. Yang mereka anggap sebagai yang bau reksa Gunung Merapi. Ketika mungkin nelayan ada yang tenggelam atau panen hasil tangkapan ikannya sedikit. Akhirnya mereka apa? Mengadakan acara yang di situ mereka menyembelih sapi atau menyembelih kerbau, kepalanya kemudian dilarung ke laut. Disembahkan oleh para penunggu yang ada di laut tersebut. Ya. Jadi inilah ibarat seseorang yang ketika tertimpa musibah dan melakukan kesyirikan, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Sehingga inilah yang harus kita sadari, sebesar-besar musibah adalah ketika menimpa agama seseorang. Ya, sehingga apabila seseorang yang awalnya ketika kehidupannya sederhana, rajin ke masjid, rajin sholat jamaah, rajin menghadiri majelis ilmu, tiba-tiba diuji dengan bisnisnya yang sukses, menjadi orang kaya, sehingga dia kemudian kok lupa dengan masjid, lupa dengan tholabul ilmi, majelis ilmu, maka inilah musibah yang menimpa agama seseorang. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghindari dan menjauhi sumber-sumber fitnah yang bisa membahayakan agama seseorang, yang bisa mendatangkan musibah yang menimpa agama seseorang. Fa nas'alullah ta'ala al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa dunyana. Fa naktafi huna
wa nas'alu ta'ala huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.